Apa kabar sahabat? Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di satu program bincang-bincang yang menarik bersama Panti Rapih di Sahabat Panti Rapihku. Dan saat ini saya Felix Kris sudah hadir bersama dengan Dr. Rosandi SPPD. Kita akan bahas tentang mungkin satu topik yang terdengar cukup familiar, tapi sebenarnya ada banyak hal yang harus kita tahu juga, kita pelajari dengan baik. Kita akan membahas tentang vaksin. Nah, mungkin sejak beberapa tahun lalu, pas zaman-zaman pandemi ya dok ya, orang-orang makin familiar vaksin ini, vaksin itu segala macam. Dan mungkin selama ini juga yang sering kita tahu vaksin seringnya anak-anak juga. Tapi ternyata ada juga vaksin yang memang diberikan ketika dewasa aja dok ya? Betul, nah, betul. Mungkin boleh diceritakan dulu, kalau vaksin dewasa itu sama nggak dengan vaksin yang diberikan ketika anak-anak? Sebelumnya saya jelaskan dulu ya Mas Felix, apa itu vaksinasi. Ya. Nah sebenarnya vaksinasi itu kan suatu upaya kita memberikan virus ataupun bakteri dalam bentuk hidup ataupun mati yang sudah dilemahkan tentunya, dengan tujuan sebenarnya untuk menimbulkan kekebalan bagi individu yang dilakukan vaksin tersebut. Bahkan kekebalan bukan hanya individu, kadang bisa diharapkannya dengan kekebalan suatu kelompok tertentu, seperti kemarin COVID. Salah satunya kan kita menimbulkan herd immunity, begitu. Nah, apa bedanya vaksin dewasa? Sebenarnya vaksin dewasa adalah suatu vaksin yang ditujukan untuk kelompok usia 18 tahun ke atas. Jadi perbedaannya satu di usianya memang. Yang kedua memang vaksin dewasa ini sebagai booster. Dulu kan waktu kecil kita tuh sudah banyak dilakukan vaksin. Salah satunya vaksin dewasa juga sebagai booster supaya penguat imunitas dari vaksin saat kita anak-anak. Tapi sebenarnya ada juga vaksin dewasa yang baru bisa diberikan saat dewasa. Jadi memang tidak semua vaksin saat anak-anak tuh semuanya. Ada memang beberapa yang diberikan saat dewasa. Jadi itu pengertian vaksin dewasa. Jadi ada vaksin anak-anak dan dewasa yang memang diberikan ketika usianya sudah dewasa. Betul, gitu. betul. Dan jadi booster juga ya dok ya? Betul, betul, betul. Kalau penyakit-penyakit dok yang bisa ditanggulangi dengan vaksin gitu ya. Sebenarnya banyak penyakit Mas Felix. Dan vaksin ini khusus dewasa sebenarnya memang masyarakat mungkin belum banyak tahu ya. Misalnya nih Mas Felix, kalau sakit tipes kan banyak tuh. Sebenarnya vaksin tipes itu sudah ada vaksinnya juga. Mungkin nggak banyak orang tahu. Saya ambil contoh misalnya demam berdarah. Itu juga ada juga sebenarnya. Sebenarnya ada vaksin. Nah, jadi kalau kita ngomong soal vaksin dewasa, ini kebetulan saya punya ini Mas Felix, saya coba jelaskan ya. Nah, ada banyak, mulai dari influenza ya. Influenza pun ada vaksinnya. Jadi kalau pada populasi yang sering flu, itu kita recommended untuk diberikan vaksin. Seperti Vestax tetanus, varicella, human papilloma virus, herpes zoster, kemudian MMR, vaksin untuk infeksi paru seperti pneumococcus conjugate ataupun polisakarida, dan terutama untuk jemaah-jemaah haji nih yang mau berangkat ke umroh ataupun haji wajib dilakukan vaksin meningitis. Kemudian untuk pencegahan infeksi hepatitis A maupun hepatitis B, tipes, rabies, COVID, demam berdarah hingga polio. Jadi ada banyak sekali, kurang lebih hampir 20 lebih jenis vaksin dewasa yang bisa diberikan. Nah kalau vaksin dewasa, mungkin gini, kalau anak-anak dulu kan berarti ada orang tua ya yang akan membantu anaknya divaksin. Kalau dewasa kan kita misalnya sudah punya pilihan sendiri gitu ya. Nah ini berarti kita bisa minta atau wajib atau gimana? Nah betul, memang saat ini vaksin dewasa itu tidak menjadi kewajiban nasional. Akan tetapi memang Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam merekomendasikan gitu. Semua orang sehat boleh vaksin. Tapi memang ada beberapa populasi khusus yang vaksin itu sangat bermanfaat. Misalnya lansia. Nah, lansia itu kan usianya sudah lebih dari 60 tahun. Pemberian vaksin ini sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya infeksi pada lansia. Kita tahu kalau sudah lansia terkena penyakit, justru risiko terjadinya penyakit sampai risiko kematian itu tinggi. Makanya itu harus divaksin. Kedua, populasi pasien-pasien yang menderita penyakit kronis, misalnya diabetes, hipertensi, penyakit gagal ginjal, jantung. Pemberian vaksinasi juga sangat penting. Kenapa? Karena mencegah risiko terjadinya perburukan komplikasi.
Saya sering mendapatkan pasien misalnya dengan kondisi diabetes tidak terkontrol, ada kondisi gagal ginjal, terkena infeksi paru. Itu risikonya bisa hingga sampai berat, hingga risiko meninggal. Makanya vaksin ini sangat penting, ada tempat di situ. Cuma memang tidak banyak orang aware. Populasi lain yang sangat bermanfaat seperti ibu hamil, nakes nih, saya, tenaga medis, dokter, perawat, itu juga sangat penting untuk mendapatkan vaksin. Karena kita banyak bersinggungan dengan pasien nggak tahu sakit apa, makanya vaksin sangat penting untuk kita. Nah, saya kira itu populasi yang sangat penting untuk divaksin. Nah, kemudian vaksin ini kan berarti tadi kan ada yang berkala setahun sekali atau mungkin beberapa bulan sekali. Itu ketika kita sudah dapat vaksin, kita istilahnya sama sekali kebal atau masih ada kemungkinan atau gimana? Bagus Mas Felix. Jadi memang gini, vaksin tadi kan tujuannya untuk menimbulkan kekebalan. Tapi respon imunitas dan kekebalan itu mungkin tiap orang tidak sama. Dan tidak 100%. Artinya begini, misalnya contoh, ambil vaksin influenza. Vaksin influenza itu 1 tahun sekali. Mungkin ada orang yang diberikan vaksin, dia selama setahun nggak kena. Tapi kalaupun kena, harapannya mungkin frekuensinya tidak banyak, ataupun kalau kena nggak berat. Jadi itu harapannya sebenarnya. Tapi kalau dianggap vaksin mencegah 100% kejadian dari penyakit tersebut, masih enggak juga ya. Tidak juga. Istilahnya mungkin meminimalisir juga ya, Dok ya. Betul. Paling tidak seperti itu. Kayak misalnya vaksin yang influenza ini berarti kita bisa minta ya. Mungkin kita ngerasa kayak mungkin cuaca atau kita sering flu, bisa berarti kita minta. Ya? Nah, betul. Jadi artinya memang masyarakat yang aware, yang tahu, boleh begitu. Wah menarik sekali. Tapi saya kayaknya masih banyak pertanyaan, tapi mungkin kita boleh nggak Dok sambil jalan-jalan ke tempat yang lain, ke fasilitas yang lain di RS Panti Rapih bisa ya? Oke, boleh. Mari kita jalan. Oke.